Kisah pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan Kobat Syarial yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra Bungsu. Ia adalah raja yang bijaksana dan memiliki permaisuri yang sangatlah cantik parasnya, bernama Putri Siti Kendi. Tersebutlah perkataan seorang raja. Ayah Dinda, lamanya rumah tangga yang kita jalani membuat Kanda bahagia. Namun Kanda juga cemas akan tidak kunjung diberikan momongan sebagai ahli waris kerajaanku ini. Itu juga yang sedang Adinda cemaskan, Kanda. Sudah Dinda coba meminta tolong beberapa tabib, namun Dinda tak kunjung juga mengandung. Maka pada suatu hari itu, ia pun menyuruh orang membaca doa dan bersedekah kepada fakir miskin. Beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan melahirkan 2 putra laki-laki. Adapun yang tua keluarlah dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Putri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. 7 tahun kemudian, 2 anak Baginda yang kini sudah beranjak dewasa telah menjadi pemuda yang gagah. Tidak tahu siapa yang akan jadi pengganti raja di negeri ini. Baginda menceritakan mimpinya kepada kedua anaknya. Anakku, semalam ayah Anda bermimpi bertemu seorang pemuda yang membawa bulu perindo. Ia memainkan dan bunyi yang dihasilkan itu membuat hati ayah Anda sangat tentram. Lalu pemuda itu berkata, barang siapa yang dapat mencari bulu perindo yang dipegangnya, itu ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri ini. Agar kata-kata Baginda Syahperi dan Indra Bangsawan bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka mulai memasuki hutan, naik turun gunung, masuk keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Setelah semalaman mereka berkeliling hutan pun, turunlah dengan angin ribut, kelap kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indah Bangsawan pun berpisah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari satu sama lain. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahalnya itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gentang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia mendengar seorang yang melarangnya memukul gendang. Tolong selamatkan aku. Tolong keluarkan aku dari gendang ini. Siapapun kamu, tolonglah aku, tolong. Syahperi yang terkejut mendengar suara itu langsung mengambil pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari pun menceritakan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh oleh orang tuanya di dalam gendang itu. Dengan suatu cembul di dalam cembul yang lain, ialah Perkakas dan dayang-dayangnya. Tak selang lama datanglah Garuda itu. Ia mengembuskan panah beberapa kali dan akhirnya Garuda itu pun mati. Setelah kejadian itu, Syahperi jatuh cinta kepada Dewi Ratnasari. Mereka menikah dan Syahperi duduk dengan berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri. Sedangkan Indra Bangsawan yang mulai mencari kakaknya setelah terpisah oleh angin topan. Ketika Indra Bangsawan mendengar bahwa Indra Bangsawan sedang mencari bulu perindu, ia pun memberitahu bahwa ialah yang memiliki bulu perindu yang dicarinya. Namun nenek tua itu mengajukan syarat. Kalau kamu mau, kamu harus menyelamatkan rakyat negeri antah berantah. Indra Bangsawan bertemu dengan nenek tua itu di lorong Antah. Nenek itu bercerita tentang negeri Antah berantah yang dipimpin oleh Raja Kabir, dan ia harus menunggu Raja Kabir membuat sayembara, maka ia akan menjadi suami putrinya Dewi Kemalasari. Setelah menyetujui syarat dari nenek tua itu, ia bergegas pergi ke negeri Antah berantah dengan menunggangi seekor kuda yang diberikan oleh nenek tua itu. Setelah Indra Bangsawan sampai di tempat tujuannya, ia mengatakan kepada pengawal bahwa ia
yang akan membantu melawan sang raksasa. Setelah berulang kali Indra bangsawan menyerang raksasa, akhirnya ia berhasil membunuh sang raksasa itu. Setelah sayembara, Raja Kabir pun lalu menikahkan putrinya dengan Indra bangsawan yang dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Indra bangsawan berencana mengambil bulu perindu dan kembali ke negeri Koba Syariah dengan mengajak istrinya. Setelah meminta izin dari Raja Kabir, ia mendatangi lorong Antah Barantah sebelum ke tempat Syahrial. Tibanya di lorong Antah Barantah, nenek itu menyerahkan bulu perindu yang diinginkan oleh Indra bangsawan. Setelah mengambil bulu perindu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Kobat Syahrial. Pada saat itu pula Indra bangsawan menyerahkan bulu perindu kepada raja. Maka raja mengumumkan bahwa Indra bangsawanlah yang akan menjadi penerusnya. Mengetahui adiknya mendapat bulu perindu, Pangeran Syahperi merasa bangga dan kedua saudara itu hidup damai berdampingan.